Halo teman-teman, balik lagi di kanal kami. Belakangan ini kita sering banget dengar berita tentang dolar Amerika yang terus menguat. Tapi, pernahkah kalian berpikir, kenapa setiap kali dolar naik, tiblas kita seolah langsung tersungkur? Dan yang lebih penting, apakah ini benar-benar bisa membawa ekonomi kita ke jurang krisis? Tenang, jangan panik dulu. Yuk, kita bedah sama-sama dengan bahasa yang gampang dimengerti. Begini, hubungan antara dolar dan rupiah itu seperti permainan jungkat-jungkit. Ketika dolar naik, nilai tukar rupiah biasanya akan turun. Kenapa begitu? Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed. Ketika The Fed menaikkan suku bunga mereka, investor dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, akan berbondong-bondong memindahkan uang mereka ke aset berbasis dolar. Kenapa? Karena imbal hasilnya jadi lebih menarik dan dianggap lebih aman. Bayangkan saja, kalau kamu punya uang dan ada dua pilihan investasi, satu di Indonesia dan satu di Amerika. Tiba-tiba, investasi di Amerika menjanjikan keuntungan yang lebih besar dan lebih stabil. Kamu pasti tergoda untuk pindahkan. Nah, itulah yang terjadi dalam skala besar. Banyak investor menjual rupiah mereka untuk membeli dolar, sehingga permintaan dolar melonjak dan nilai rupiah jadi melemah. Lalu, apa dampaknya buat kita di Indonesia? Pertama, dan yang paling terasa adalah harga barang impor jadi lebih mahal. Mulai dari gandum untuk membuat mie instan dan roti, kedelai untuk tahu dan tempe, sampai komponen elektronik untuk HP dan laptop yang kita pakai sehari-hari. Semua itu harganya jadi naik, karena importir harus bayar pakai dolar yang lebih mahal. Ujung-ujungnya, harga jual ke kita sebagai konsumen juga ikut naik. Inilah yang kita sebut sebagai inflasi impor. Kedua, bagi perusahaan di Indonesia yang punya utang dalam bentuk dolar, ini jadi beban yang sangat berat. Misalnya, sebuah perusahaan pinjam 1 juta dolar saat kursnya Rp14.000 per dolar. Artinya, utang mereka setara 14 miliar rupiah. Tapi, kalau tiba-tiba kurs melonjak jadi Rp16.000, utang mereka jadi membengkak menjadi 16 miliar rupiah. Padahal pendapatan mereka tetap dalam rupiah. Ini bisa membuat banyak perusahaan kesulitan bayar utang dan bahkan terancam bangkrut. Ketiga, beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita juga ikut bertambah. Pemerintah punya utang luar negeri dalam dolar dan juga harus membayar subsidi energi seperti BBM dan LPG, yang sebagian bahan bakunya diimpor. Ketika dolar naik, beban utang dan subsidi ini membengkak, dan ini bisa mengganggu alokasi dana untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, setelah mendengar semua itu, pertanyaannya, apakah kita sedang menuju krisis seperti tahun 1998? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Kondisi fundamental ekonomi kita sekarang jauh lebih kuat dibanding dulu. Cadangan devisa kita jauh lebih besar, berfungsi sebagai bantalan untuk menstabilkan rupiah. Sistem perbankan kita juga lebih sehat dan diawasi dengan ketat. Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia sudah punya banyak pengalaman dalam menghadapi gejolak seperti ini. Mereka punya berbagai instrumen kebijakan untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Misalnya dengan menaikkan suku bunga acuan atau melakukan intervensi di pasar valuta asing. Jadi, meskipun situasinya menantang dan kita perlu waspada, tidak perlu panik berlebihan. Pelemahan rupiah memang memberikan tekanan, tapi fondasi ekonomi kita saat ini cukup tangguh untuk menahannya. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah bijak dalam berbelanja. Utamakan produk dalam negeri untuk membantu mengurangi ketergantungan pada impor. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Situasi ekonomi memang dinamis, tapi dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih tenang menghadapinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang paham. Sampai jumpa di video berikutnya.